got some motherfucking design on right now. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kos, dan apa kabar hari ini? Semoga kita diberi kesehatan selalu lah ya. Oke, selamat datang di acara BKI My Buster, tempat kita membongkar mitos-mitos yang selama ini kita salah kaprah soal jurusan bimbingan dan konseling Islam. Betul sekali Mas Valen. Banyak sekali teman-teman yang masih belum tahu nih, jurusan BK tuh jurusan apa sih? Apa cuma jurusan curhat aja? Nah, senang sekali saya, Nada Sapitri dan juga rekan saya Valentino Aditya Nugroho dapat menemani liburan kalian pada pagi hari ini. Nah, narasumbernya sangat luar biasa nih Mas Valen. Waduh, siapa tuh Basri? Beliau seorang kaprodi dari bimbingan konseling Islam, yaitu Bapak David Ilham Yusuf, Esos MPDI. Selamat datang Bapak David. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya Bapak di sela-sela kesibukan ya. Jadi langsung saja Mas Valen ke pertanyaan yang pertama nih Mas Valen. Baik, permisi sebelumnya Bapak. Saya izin menanyakan mitos yang paling umum nih. BKI itu cuman bisa jadi guru BK. Nah, sebenarnya bagaimanakah prospek kerja lulusan BKI ini? Apakah benar hanya terbatas di sekolah atau bisa kerja di luar sekolah, Bapak? Oke. Sebenarnya BKI itu kan seperti membantu seseorang. Kalau kita bicaranya tentang bimbingan konseling Islam itu kan sebenarnya membantu seseorang untuk memaksimalkan potensinya dan membantu seseorang untuk memecahkan masalahnya. Jadi masalah yang sifatnya masalah psikologis, bukan masalah yang sifatnya tentang ekonomi. Pak, saya tidak punya uang, kemudian datang ke kita, kemudian kita memberikan uang, bukan seperti itu. Tapi bentuk pemberian bantuan yang diberikan oleh seorang sarjana bimbingan konseling Islam itu memberikan bantuan dalam bentuk ya itu tadi, pemecahan secara psikologis. Yang namanya orang hidup pasti nggak akan lepas dari yang namanya masalah, pasti itu. Jadi kalau kita bicaranya tentang mitosnya seperti itu, sarjana atau prodi bimbingan konseling Islam hanya bisa menjadi guru, sebenarnya enggak seperti itu juga, karena yang pertama kali membawa bimbingan konseling ke Indonesia itu kan dari salah satu dosen yang di Bandung, yang sekarang kalau enggak salah berganti nama menjadi UPI, Universitas Pendidikan Islam itu. Dialah bapak yang pertama kali memperkenalkan bimbingan konseling ke Indonesia sesuai dengan format yang ada di Amerika. Jadi kemunculan bimbingan konseling itu kan sebenarnya berangkatnya dari kejadian pasca Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, banyak anggota militer, orang-orang yang pulang dari perang, mereka itu bingung pulang ke rumahnya, mereka mau ngapain, terus kemudian mau kerja apa, lowongan pekerjaan apa yang cocok bagi para tentara. Kan bisanya tentara itu kalau sifatnya kan mengamankan. Jadi paling mungkin yang bisa dikerjakan hanya sebagai security lah, anggaplah seperti itu. Terlepas dari hal itu, kemudian bapak yang dari Bandung itu memperkenalkan konsep yang ada di barat, bahwasanya bimbingan konseling itu tidak hanya tentang soal mengajar dan lain-lain sebagainya. Hanya saja di Indonesia banyak orang yang kurang begitu mengenal dengan yang namanya bimbingan dan konseling, yang pertama. Kemudian yang kedua, fasilitas kurang mendukung. Kemudian yang ketiga, tenaga profesional yang berbicara tentang bimbingan dan konseling juga terbatas. Logikanya itu seseorang, kalau kita menggunakan paradigma yang kedua ya, ada yang namanya konseling keluarga, ada yang namanya konseling klasik. Kalau konseling klasik itu berarti kalau semisal seseorang punya masalah, dia dibantu oleh seorang psikolog atau dibantu oleh seorang konselor, ya cukup dia sama konselornya saja. Misalnya, Mas punya masalah,
kemudian saya seorang konselornya, maka saya akan membantu memecahkan masalahnya Mas saja berdua. Itu yang namanya model klasik. Saya nggak mau peduli penyebabnya Masnya punya apa, masalahnya dari keluarga ataukah dari lingkungan sekitarnya, saya nggak peduli. Itu kan model apa ya, model yang sifatnya klasik. Jadi konseling klasik, atau istilahnya dengan yang namanya konseling individu. Nah, oleh karenanya diperkenalkan yang namanya konseling keluarga. Jadi konseling keluarga sebenarnya masalah yang dialami seseorang ini bisa jadi ada stimulusnya atau sesuatu yang mempengaruhi bukan karena dari dia, ada juga dari keluarga. Sehingga dalam pelaksanaan konseling keluarga, ketika seseorang punya masalah, maka keluarga inti dilibatkan dalam pelaksanaan. Nah, kasusnya awalnya seperti itu. Tapi kalau kita bicaranya di Indonesia, kan tidak semudah itu. Iya, betul sekali. Akhirnya yang paling mudah adalah wes diambil alih oleh sekolah. Sehingga asumsi yang beredar di masyarakat, bimbingan konseling yang paling mudah dilakukan di sekolah. Padahal kalau lihat konteks dari awal yang dibawa dari Amerika kemudian diperkenalkan di Bandung, ya memang pakai paradigma yang kedua. Jadi kalau kemudian berbicara apakah hanya menjadi guru BK, saya pikir tidak. Tapi kembali lagi tergantung dari profil lulusan dari masing-masing kampus itu sendiri. Bisa jadi profil lulusan yang ada di BKI Jember dengan profil lulusan yang ada di BKI Semarang atau profil lulusan yang ada di BKI Jogja berbeda. Otomatis kalau profil lulusannya berbeda, berarti output yang dicetak pun juga akan berbeda. Begitu. Jadi kalau di Jember karena ada 3 profil lulusan, nah jadi salah satu contohnya ada beberapa temennya, kakak tingkatnya yang ternyata bisa kok diterima di lembaga pemerintah. Salah satunya di DP3 AKB, kalau dulu namanya BKKBN. Nah itu adalah salah satu alumni yang kemudian mendedikasikan pengetahuannya membantu tentang keluarga. Kembali lagi ke yang diperkenalkan oleh dosen yang dari Bandung itu, bahwasanya masalah itu bisa dipecahkan dengan pendekatan keluarga. Seperti itu. Menarik sekali nih Bapak. Tapi menurut panjenengan nih Bapak, kenapa mitos-mitos tersebut masih beredar nih Bapak di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan mahasiswa nih Bapak? Kan banyak sekali nih Bapak, apalagi calon-calon maba Bapak. Pengetahuannya mungkin minim sama seperti kami. Kalau ngambil BK cuma jadi guru BK aja nih Bapak. Mengapa mitos tersebut masih berkembang pesat Bapak seperti itu? Ya itu lagi, karena yang jadi guru BK di sekolah-sekolah itu kan rata-rata produk lama. Produk lama itu dalam artian mereka kuliahnya, materi kuliahnya yang disampaikan mulai dulu yang namanya bimbingan konseling itu sifatnya hanya kuratif. Kuratif itu dalam artian hanya mengobati siapa? Mengobati mereka-mereka yang semisal nakal, kemudian bolos sekolah, tidak masuk sekolah, merokok, dan seterusnya. Akhirnya salah satu fungsi dari guru BK hanya memanggil mereka-mereka yang nakal, mereka-mereka yang bolos, mereka-mereka yang tawuran, mereka-mereka yang merokok di sekolah atau berpacaran. Sementara itu fungsi utama dari bimbingan yang sifatnya preventif tidak diberikan secara maksimal. Ya salah satunya itu tadi, karena mungkin produk yang menjadi guru atau yang menjadi tenaga konselor di sekolah atau konseling di sekolah itu produk lama yang paradigmanya bahwasannya ya konseling itu hanya guru BK hanya sifatnya kuratif, mengobati. Terlebih lagi masih punya pemahaman bahwasanya guru BK itu polisi sekolah. Sementara itu mereka-mereka yang pintar, mereka-mereka yang rajin, mereka-mereka yang berprestasi tidak disentuh. Jadi mereka itu nanti kalau sudah lulus dari sekolah ini, saya akan mengambil
kuliah jurusan apa, mengambil kampus apa, peminatan apa, tidak disentuh oleh guru BK-nya, karena guru BK-nya kembali lagi asumsinya mereka ya pokoknya memanggil siswa-siswa yang nakal. Itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua bisa jadi dari latar belakang pendidikannya. Jadi latar belakang pendidikannya maksudnya guru BK diambilkan dari prodi apapun bisa. Nah kalau seperti itu kan ya kacau nantinya. Jadi mereka-mereka yang tidak tahu bagaimana melakukan asesmen, bagaimana melakukan identifikasi masalah pun juga tidak mengenal hal-hal yang seperti itu. Taunya mereka tugasnya guru BK hanya memanggil siswa-siswa yang nakal. Ya hanya itu. Akhirnya itu tertanam dari dulu sampai sekarang. Betul sekali Bapak. Nah selanjutnya nih Mas Valen. Oke. Semisal nih Bapak, kalau dari sisi kurikulum, apakah memang BKI ini hanya fokus ke pendidikan formal atau justru ada kompetensi lain yang dibentuk juga? Seperti itu. Kalau di BKI Jember ada kompetensi lain. Jadi kalau di Jember itu di BKI Winhas Jember itu sudah ada peminatan. Jadi semester awal mulai semester 1 sampai semester 5 itu mata kuliah yang sifatnya dasar atau mata kuliah basic dari bimbingan dan konseling. Tapi setelah di semester 6 mereka sudah masuk ke peminatan masing-masing. Ada yang peminatan konseling keluarga, ada yang peminatan konseling ABK atau anak berkebutuhan khusus. Kalau yang yang ABK, maka kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan anak ABK. Semisal penggunaan bahasa isyarat bagi mereka-mereka yang tunarungu atau tunawicara, maka dibantu dengan yang namanya pengenalan bahasa isyarat. Sementara itu untuk yang peminatan konseling keluarga diperkenalkan tentang dinamika keluarga. Jadi dinamika keluarga itu ya salah satunya kan bagaimana bertahan dalam sebuah keluarga ketika menghadapi misalnya orang tua yang LDM, orang tuanya LDM, suaminya atau ayahnya kerja di Surabaya, ibunya di Jember. Nah, bagaimana menyikapi hal itu? Bagaimana caranya bertahan agar supaya rumah tangga ini tetap utuh, tidak terjadi yang namanya perselingkuhan, tidak terjadi yang namanya perceraian, anak juga masih mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya meskipun beda antara orang tua yang tinggal dengan mereka yang orang tuanya ya. Jadi bagaimana menyikapinya? Jadi di kurikulum itu disampaikan bagaimana cara menyikapinya. Belum lagi karena Jember itu kan salah satu kabupaten yang angka pernikahan dininya tinggi. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita berbicara tentang angka pernikahan yang tinggi, maka muncullah yang namanya dispensasi nikah. Kenapa kok dispensasi nikah? Ya karena secara undang-undang usia pernikahan mereka belum cukup. Kenapa kok seperti itu? Salah satunya karena mungkin faktor ekonomi. Kalau di masyarakat pedesaan, terutama mereka-mereka yang kelas ekonomi menengah ke bawah, punya hutang, nggak bisa bayar, akhirnya konsekuensinya orang tuanya ya wis lah, anaknya kita jodohkan sama anakmu. Itu kan sebagai salah satu hal yang ya ndak sopan kan sebenarnya. Belum lagi kalau di menengah ke bawah, untuk menguliahkan anak itu bukanlah sesuatu yang mudah bagi mereka. Untuk biaya hidup saja mereka sudah kesusahan, apalagi harus menguliahkan anaknya. Solusinya yang paling mudah adalah ya dinikahkan saja. Betul. Ketika dinikahkan nanti yang menjadi tanggung jawab untuk membiayai hidupnya beralih ke suaminya. Akhirnya kan dari sana muncul ya pasti akan banyak masalah yang ditimbulkan dari pernikahan seperti itu, sehingga kurikulum yang didesain oleh BKI Jember tidak hanya fokus ke sekolah yang sifatnya formal, tapi itu juga fokusnya ke sesuatu yang sifatnya non formal yang seringkali diabaikan. Salah satunya fokusnya ke keluarga. Nah, setelah itu Bapak,
kita tuh sering dengar bahwasannya jurusan BK itu jurusan curhat Bapak. Nah, jenengan juga sudah pernah menyampaikan bahwasanya kalau jadi konselor harus siap-siap jadi tempat sampah nih. Mengapa demikian Bapak? Ya kan memang secara teori seperti itu. Oke, Seseorang kan sebenarnya ketika punya masalah butuh tempat cerita. tempat cerita. Oke. Kasus-kasus yang seperti di jalan, kenapa banyak terjadi anjar atau anak jalanan? Anjar. Ya, anak jalanan, kemudian komunitas Vespa, kemudian mereka-mereka yang kurang mendapatkan perhatian dari keluarga, kan akhirnya mereka melarikan diri ke jalan. Oke. Termasuk juga mereka-mereka yang mengkonsumsi narkoba. Itu kan salah satunya disebabkan karena nggak ada orang yang mau mendengarkan Cerita. keluhan mereka. Oke. Lah, terus siapa lagi kalau Bukan bukan kita yang mau mendengarkan cerita mereka. Oke. Oleh karenanya kan kalau kita berbicara dalam teorinya Abraham Maslow kan salah satunya ada yang namanya need hierarki atau hierarki kebutuhan. Hierarki kebutuhan kan salah satunya yaitu ada yang namanya kebutuhan yang sifatnya fisiologis, ada kebutuhan yang sifatnya rasa kasih sayang, cinta lah. Posisi prodi bimbingan konseling itu kan mengambil yang need itu tadi, kebutuhan itu tadi. Jadi ketika mengambil prodi bimbingan dan konseling maka ya memang harus siap untuk selalu mendengarkan keluhan mereka. Oke. Kalau apa ya? Kalau secara teori kepada siapa lagi kita akan mau menceritakan keluh kesah kita kalau bukan kepada orang yang kita anggap mereka kompeten. Misalnya, saya tidak kenal sama sampean, Oke. saya punya masalah, apakah saya akan bercerita? Enggak lah, Iya, buatan. enggak lah. Kenapa kok enggak? Saya aja tidak kenal. Nah, oleh karenanya kita ada yang namanya satu prodi yang memang diatur oleh yang namanya kode etik. Nah, kode etiknya itu kita harus siap, kalau istilah yang disampaikan oleh dosen saya dulu ketika masih kuliah, telinga kita harus siap menjadi tempat sampah. Oh, buatan. Ya, jadi tempat sampah itu kita diminta untuk ya menampung cerita mereka. Setelah itu nggak usah dipublish, cukup kita buang, Oke. nggak usah cerita ke orang lain. Kalau kita malah saya tadi lo ketemu sama klien, saya ketemu sama konseling, dia punya masalah begini, suaminya begini, istrinya begini, anaknya begini. Akhirnya mereka yang cerita ke kita hilang respeknya. Oke. Cerita saya ternyata dikonsumsi Iya, betul. publik. Oleh karenanya kalau contohnya, kenapa artis-artis melakukan ini kemudian menjadi konsumsi bagi masyarakat? Karena sebenarnya mereka ingin privasi kan. Cuma karena masyarakat butuh informasi dari mereka, akhirnya apapun yang mereka lakukan dijual. Kita yang di sini akhirnya menikmati. Sama kalau kemudian bimbingan dan konseling itu tidak memposisikan diri sebagai tempat sampah, mendengarkan keluhan mereka, kepada siapa lagi mereka akan mencurahkan permasalahannya. Jadi sebenarnya tempat sampah cukup kita yang tahu, setelah itu ya hilang. Dibuang. Masalah itu jangan kita keep. Oke. Masalah itu jangan kita simpan, cukup kita tahu, selesai dari ruangan ya sudah buang. Oke. Kalau kemudian kita simpan sampah itu terus akhirnya busuk. Kita yang susah. Kita yang susah Iya, karena betul sekali. kembali lagi konseling itu bukan memberikan nasihat. Oke. Ya, jadi kalau kemudian konseling diartikan sebagai pemberian nasihat, ya salah. Jadi mereka punya masalah, kita membantu memecahkan masalahnya, dia yang akhirnya memutuskan masalahnya berdasarkan pertimbangan dari kita. Jadi kita nggak nyimpan masalahnya, nggak disimpan di mereka punya masalah, kita juga ikut sedih, kemudian kita terbawa. Ya hancur nanti dirinya kita sendiri yang akan hancur. Oke, betul, Bapak. Tapi Bapak, banyak sekali nih Bapak, teman-teman yang merasa kalau cerita ke konselor takut Bapak, akhirnya memutuskan cerita ke teman aja, wis kan udah kayak konselor gitu Bapak.
Iya, konselor itu profesi. Nggih. Kalau kita bicara profesi berarti diatur oleh yang namanya kode etik. Tidak semua orang bisa menjadi konselor. Nah, jadi kalau kita bicara konselor itu berarti ada yang namanya sekolah profesi. Jadi jangan kemudian teman kita menjadi konselor, nggak bisa. Dia bukan konselor, tapi dia hanya sebagai teman untuk tempat curhat, tempat untuk cerita, bukan konselor. Sama halnya kalau kita berbicara tentang dokter, ketika mereka lulus dari sekolah kedokteran, mereka belum disebut sebagai dokter karena mereka harus menempuh pendidikan profesi. Makanya disebut sebagai, mereka istilahnya ada yang namanya koas. Nggih. Ya, sama halnya dengan misal kalau di sini ada yang namanya perawat, sama profesi perawat, mereka lulus belum disebut sebagai perawat, tapi hanya sarjana keperawatan karena mereka diatur oleh yang namanya kode etik. Konseling pun juga sama. Jadi konseling itu seseorang disebut konselor apabila mereka sudah mempunyai sertifikat konseling. Jadi kalau mau curhat ke temennya ya monggo silakan, tapi kan tidak ada garansi mereka akan menyimpan. Iya, betul. Tapi ketika teman-teman sudah datang ke konselor atau ke psikolog, maka saya jamin rahasianya pasti akan disimpan karena mereka diatur oleh yang namanya kode etik. Kode etik. Mengenai dunia pekerjaan, Mbak, kalau di dunia kerja, apakah lulusan BKI ini bisa berkarya di luar jalur seperti konvensional seperti industri atau bahkan layanan swadaya masyarakat, Mbak? Bisa. Kalau kemudian ke industri sejauh ini belum ada, karena yang bisa ke industri itu biasanya mereka kalau di industri atau di perusahaan itu biasanya diminta itu HRD, Human Research Development, itu biasanya mereka yang mengambil mata kuliah peminatan psikologi industri. Jadi bagi mahasiswa PKI tidak bisa untuk masuk ke sana, terkecuali kalau semisal menjadi stafnya. Kalau menjadi staf HRD, membantu HRD-nya bisa, tapi untuk menjadi HRD-nya tidak bisa karena materi perkuliahan yang diajarkan tidak sampai ke sana. Tapi kalau semisal di luar perusahaan atau di luar industri bisa. Salah satu yang saya sampaikan tadi, beberapa temannya sudah ada yang berkarir di DP3 AKB. DP3 AKB kalau dulu namanya masih ke BKKBN, itu kan biasanya ke penyuluh keluarga berencana bagaimana. Ya sebenarnya kalau di sana itu ya tidak hanya BKI, mahasiswa kesehatan masyarakat pun juga bisa, karena erat kaitannya bagaimana caranya KB, pasang KB, keluarga yang sejahtera itu bagaimana. Tapi itu masih bisa mensupport prodi bimbingan konseling, terutama membantu permasalahan psikologisnya, mengedukasi bagaimana keluarga itu bertahan dari berbagai permasalahan yang erat kaitannya dengan keluarga, salah satunya dengan teknik konseling keluarga. Berarti untuk alumni-alumni itu tetap dapat berkembang, namun di jalurnya keilmuannya itu Bapak, tetap di jalur BK-nya ini Bapak. Berarti tidak dapat keluar jalur seperti itu? Tidak bisa, sudah terikat banget. Ya contohnya kalau misal seperti ini, mahasiswa kedokteran tiba-tiba menjadi guru, kira-kira boleh enggak? Ya kan enggak akan nyambung. Sama hanya misalnya guru kebalik tiba-tiba menjadi dokter, kira-kira bisa enggak? Ya enggak bisa, karena kita sekarang sudah di zaman yang lebih maju daripada dulu. Jadi yang diminta oleh dunia kerja sekarang itu adalah kompetensi. Jadi kalau semisal kompetensinya kita seperti ini, maka yang bisa menerima kompetensi kita di mana? Oleh karenanya biasanya kalau di PKI itu kita melibatkan yang namanya stakeholders. Jadi stakeholder itu mereka-mereka yang mempunyai kebijakan. Jadi sebenarnya lembaga Anda yang dibutuhkan itu skill tentang apa? Kalau misal skill yang dibutuhkan gini Mas, oke, karena kita masih sejalur dengan yang namanya visi misi prodi,
maka masukan dari stakeholder itu akan dikonversi ke mata kuliah yang baru. Jadi nantinya kalau misal lulusan ini ya bisanya ya masuk ke tempat-tempat yang sudah disepakati. Kita nggak bisa melawan jalur. Jalur ke Surabaya ya nggak bisa dilewati jalur ke Kediri ya. Pasti nggak akan nyampe nanti. Betul sekali Pak. Kasihan orang yang akan menikmati jasa kita seterusnya. Contohnya, saya tidak berkompeten di bidang kesehatan masyarakat, tapi saya dipaksa untuk menjadi pemateri tentang kesehatan masyarakat. Maka orang yang akan mendengarkan nggak akan dapat manfaat dari yang saya sampaikan. Kenapa? Karena kita dari latar belakang keilmuan yang berbeda. Nah, kalau begitu Bapak, melihat kondisi yang sekarang, banyak anak muda yang menghadapi krisis identitas nih Bapak, gangguan mental atau butuh tempat cerita yang aman. Apakah peran BKI di era ini Bapak seperti itu menurut panjenengan? Bisa. Oh bisa Bapak. Bisa. Mengapa demikian Bapak? Sekarang kan orang tidak lagi masuk ke era industri ya. Kalau era industri itu kan manusia dipekerjakan seperti halnya mesin. Kalau di era industri karena orientasinya kerja, dan kerja, maka manusia itu ketika pulang itu sudah capek. Contohnya mereka yang tinggal di perkotaan, mereka seringkali berangkat pagi tidak ketemu sama anaknya karena anaknya masih tidur. Ketika pulang anaknya pun juga sudah tidur. Jadi ada sesuatu yang terlewat dari perkembangan si anak. Akhirnya apa? Anak butuh yang namanya peran orang tua. Anak butuh yang namanya belayan dari si ayah karena si ayah masih sibuk bekerja. Jadi kalau kemudian hal itu dibiarkan terus-menerus, hal itu dipelihara seperti itu ya nggak akan bisa nantinya. Kasihan generasi-generasi yang berikutnya. Sehingga kalau sudah seperti itu wajar kalau kemudian kita menjumpai anak yang terlantar. Sebenarnya dia dari keluarga yang berada, tapi karena keberadaan orang tuanya ada, cuma perannya yang nggak ada. Secara fisik mereka ada, tapi ya kayak nggak peduli sama si anak maunya seperti apa, datangnya seperti apa. Apalagi sekarang kalau di sekolah-sekolah ada yang namanya kasus perundungan. Beda fisik, beda wajah, gemuk, ada yang cacat, itu kan sudah menjadi bahan perundungan. Ketika mereka pulang ke rumah, seharusnya ditanyakan oleh orang tuanya gimana tadi sekolahnya. Tapi berhubung orang tua nggak mau tahu, yang penting anakku sudah makan, yang penting anak saya sudah pulang, dia enak di rumah, ya sudah dirasa cukup oleh si orang tua. Sementara yang dibutuhkan oleh si anak kan belayan dari orang tua. Ada yang namanya sisi perhatian dari orang tua. Anggaplah kasarnya si anak itu pingin didengar ceritanya. Tadi di sekolah ngapain, tadi di kampus ngapain, ada apa. Jadi secara tidak langsung ketika ada momentum seperti itu, si orang tua atau si ayah atau ibu tanya, tadi di kampus bagaimana, di kelas tadi bagaimana. Si anak bercerita, saya yakin suatu saat ketika si anak itu punya masalah, dia tidak akan melakukan yang namanya bunuh diri. Kasus yang kemarin yang terjadi di kampus sebelah, gara-gara perundungan, dia akhirnya meloncat dari lantai 8. Ada yang mengatakan loncat dari lantai 6. Kenapa kok seperti itu? Ya karena keberadaan orang tua nggak ada. Orang tuanya ada, tapi kan orang tuanya nggak mau tahu, nggak mau peduli anaknya tadi di kampus seperti apa, apakah dia nyaman, semisal apakah dosennya masuk, materi yang diajarkan dosennya bagaimana, kalau semisal dia di sekolah gurunya tadi bagaimana, teman-temannya bagaimana, PR-nya bagaimana. Kalau orang tua memberikan waktu seperti itu untuk si anak, saya yakin kasus-kasus yang seperti itu nggak akan terjadi. Jadi
Solusinya ya memang harus ada yang namanya kepekaan dari keluarga, kepekaan dari anggota keluarga untuk mau mendengarkan keluh kesah si anak. Jadi kalau kemudian itu diambil alih oleh temennya yang di jalan atau yang di mana, maka peran keluarga tidak ada, sehingga keberadaan bimbingan konseling ya nggak ada gunanya kalau kemudian seperti itu. Oke, nah di sini Bapak, untuk menghadapi krisis identitas dan juga gangguan mental, peran BKI itu apakah membantu untuk mencari identitas ini Bapak, seperti itu? Oke, jadi kan kalau kita bicaranya tentang fungsi BK itu kan sebenarnya ada 3. Yang pertama ada fungsi preventif, yang kedua ada yang namanya kuratif, dan yang ketiga ada yang namanya development. Kalau fungsinya preventif kan berarti bagaimana kita mengedukasi seseorang agar supaya tidak terjerumus ke hal yang negatif. Contohnya sekarang marak yang namanya pernikahan dini, atau sekarang marak yang namanya penggunaan narkoba, atau marak yang namanya krisis identitas. Misalnya rambutnya orang Indonesia itu di mana-mana rambutnya hitam. Tidak ada orang Indonesia rambutnya kuning, apalagi blonde, itu tidak mungkin. Kenapa? Karena kita secara genetik rambutnya hitam. Apalagi sekarang menjamur yang namanya Korea betul sekali. Korean look. Akhirnya yang terjadi apa? Secara tidak langsung banyak kemudian dari kita yang tidak mau bersyukur dengan apa yang sudah kita miliki. Jadi hilang yang namanya identitas kita. Orang Indonesia rambutnya hitam, ya sudah, terima aja, syukuri aja rambut hitamnya kita. Bagaimana melakukan hal itu? Dengan cara yang namanya preventif. Preventifnya itu kan melalui apa? Kalau kita mau menggunakan upaya preventif ya salah satunya dengan yang namanya bimbingan kelompok. Ya, salah satunya bisa dengan yang namanya bimbingan kelompok atau yang namanya dinamika kelompok. Jadi mereka-mereka yang butuh atau kita melihat mereka ada krisis identitas pada diri mereka, ya kita harus yang pertama kali dilakukan adalah melakukan yang namanya asesmen, identifikasi kebutuhan, apa yang melatar belakangi kenapa kok tiba-tiba hilang identitasnya, apa yang pasti ada yang kemudian menyebabkan seseorang itu hilang arah, hilang identitas atau gangguan mental, itu pasti ada penyebabnya, ada stimulusnya. Kita nggak bisa kemudian dia kehilangan identitas karena ini. Kita kan nggak bisa menghakimi seperti itu, karena kan mereka punya sesuatu hal yang mungkin tidak disampaikan. Oleh karenanya kita butuh yang namanya identifikasi permasalahan atau identifikasi kebutuhan. Oleh karenanya bimbingan konseling muncul dengan yang namanya upaya preventif. Kalau sudah terlanjur bagaimana Pak? Kalau sudah terlanjur ya berarti kita menggunakan yang namanya model kedua, yaitu model kuratif. Kuratif itu hanya bisa dilakukan dengan pendekatan konseling. Bisa dengan menggunakan konseling klasik atau konseling individu, atau dengan menggunakan konseling keluarga. Kalau konseling individu kan macamnya banyak, bisa pakai behavioristik, bisa pakai CBT, bisa pakai psikoanalisa atau humanistik atau apapun itu. Jadi tergantung masalahnya seberat apa. Kita kalau sudah tahu seberat apa, kalau sudah muncul masalahnya, maka kita tidak bisa lagi menggunakan upaya preventif, maka hanya bisa menggunakan ranah kuratif. Tapi kalau belum terjadi, misal itu tadi mereka-mereka yang krisis identitas, agar tidak terulang lagi, maka kita bisa menggunakannya dengan model preventif. Nah, untuk membalikan stigma nih Bapak, apa yang bisa dilakukan mahasiswa dan dosen BKI agar citra BKI ini semakin positif dan dikenal luas Bapak? Ya, salah satunya melalui edukasi, salah satunya melalui sosialisasi, promosi, bahwasanya bimbingan konseling itu bukan hanya melulu, bukan hanya polisi kalau istilahnya, kalau yang disampaikan tadi, bukan hanya polisi sekolah, tapi sebenarnya fungsi dari bimbingan konseling itu sebenarnya lebih lebih susah. Beda halnya dengan kasusnya mahasiswa yang setahu saya ya, mahasiswa yang psikologi. Kalau psikologi itu kan berarti sudah membantu memecahkan masalahnya.
Jadi porsinya lebih besar. Kalau bimbingan dan konseling itu yang lebih dominan adalah upaya preventifnya. Jadi bagaimana caranya agar supaya tidak muncul masalah. Kalaupun toh muncul masalah, masalah itu cepat selesai. Jadi cara yang paling efektif salah satunya adalah promosi. Promosi kesehatan mental, kemudian edukasi bahwasanya bimbingan konseling itu bukan hanya urusan memanggil anak-anak yang nakal, tapi di satu sisi yang lain bimbingan konseling itu juga berfungsi sebagai sarana atau media untuk melakukan edukasi, memberikan pemahaman bahwasanya agar supaya seseorang itu sehat, salah satunya diawali dari keluarga yang sehat. Pertanyaan terakhir nih Pak. Waduh, gak kerasa Mbak Asfi Nggak sudah pertanyaan kerasa. terakhir ya. Betul sekali Mas Sa- Valen. saking serunya berbicara tentang BKI. Betul sekali. Oke, pertanyaannya Bapak, pesan untuk mahasiswa BKI agar mereka itu tetap semangat dan juga untuk calon mahasiswa baru nih Bapak yang mungkin masih ragu karena terpengaruh mitos-mitos seperti yang tadi itu Bapak. Oke, kalau saran saya bagi mahasiswa BKI, hidup itu harus dijalani optimis. Ya, karena kita bimbingan konseling Islam ya, ada Islamnya, ada embel-embel Islamnya. Kalau saya melihatnya, Tuhan itu sudah punya jalan untuk kita masing-masing. Jalan untuk kita masing-masing itu seringkali kita kan hanya melihat bahwasanya saya ngambil ini bukan keinginan saya, ini bukan maunya saya. Padahal sebenarnya mungkin dengan jalan ini Tuhan memberikan yang terbaik untuk kita. Tapi kan kita hanya melihatnya hanya dari sudut pandang manusia, seolah-olah Tuhan itu nggak adil. Jadi kalau saran saya bagi mahasiswa yang sudah masuk ke Prodi BKI, dijalani, kuliahnya dijalani, tetap semangat. Yang penting tidak putus asa. Urusan besok itu sudah ada yang ngatur. Yang penting tugas kita hari ini kuliah, menyelesaikan perkuliahan, selesai. Besok selesai kuliah, kita akan menentukan target yang baru. Apa? Ya sesuai dengan target kalian. Nggak usah yang besok dipikir sekarang. Ya kalau besok dipikir sekarang, yang terjadi adalah kita nggak akan bisa maju nantinya. Kita akan terbentuk dengan yang namanya kekecewaan terus. Nah, bagi mahasiswa baru, jika kalian berminat untuk membantu sesama, membantu teman-teman yang atau membantu orang lain yang sifatnya seperti yang saya sampaikan tadi, ya mari kita bersama-sama bergabung, kita berinteraksi bersama untuk mewujudkan cita-citanya. Masya Allah sekali kan teman-teman. Tetap semangat, tidak boleh ada kata salah jurusan nih, kayaknya belum ya. Jadi sangat luar biasa sekali Bapak penjelasannya pada pagi hari ini Ge. Nah jadi kita tahu bahwa BKI bukan hanya sekedar jurusan curhat ataupun konselor itu sebagai tempat sampah saja, bukan. Banyak sekali peran BKI dalam dunia masyarakat nih teman-teman. Nah terima kasih juga kepada Bapak David atas pemahamannya Ge Bapak, dan juga atas waktunya. Semoga ilmu yang jenengan sampaikan hari ini bisa membuka wawasan teman-teman dan juga teman-teman BKI ya. Baik, sekian dari saya, Ananda Safitri, dan juga rekan saya Valentino Ditya Nugroho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.